Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tidak lupa pula kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan agar kita bisa belajar secara tatap muka. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai eksponensial, di mana Ananda beberapa minggu yang lalu sudah mempelajari beberapa persamaan eksponensial. Nah, untuk hari ini kita masuk kepada materi pertidaksamaan eksponensial. Nah, jadi nanti di sini ada dua bentuk. Yang pertama itu nanti Ananda untuk A atau A itu ingat ya, A itu bilangan pokoknya lebih dari 1. Untuk A bilangan pokoknya lebih dari 1. Jadi itu A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka itu Ananda hanya perlu memperhatikan pangkatnya, itu dia menjadi fx lebih dari gx ya. Jadi kalau dia soalnya lebih dari, maka nanti di sini juga lebih dari. Kalau soalnya kurang dari, maka nanti di sini juga kurang dari. Kalau soalnya nanti lebih dari sama dengan, maka soalnya juga lebih dari sama dengan. Serta kalau soalnya kurang dari sama dengan, maka nanti di sini pangkatnya juga kurang dari sama dengan. Jadi ingat ya, kalau dia bentuknya A lebih dari 1, maka nanti tandanya mengikuti soal tanda untuk pangkatnya tidak berubah ya. Nah, selanjutnya untuk yang bilangan pokoknya antara 0 dengan 1, misalnya ya 1/2, 1/3, 3/4 ya, yang dalam bentuk pecahan yang seperti itu, yang letaknya di antara 0 sampai 1, maka nanti ketika dia soalnya jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka pangkatnya itu fx kurang dari gx. Perhatikan tandanya berubah jadi berlawanan arah ya. Kalau ini lebih dari, maka nanti tanda pada pangkatnya kurang dari. Kemudian kalau seandainya tandanya kurang dari, maka tanda di pangkatnya itu lebih dari. Kalau dia lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan. Kalau dia kurang dari sama dengan, nanti jadi lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau dia antara bilangan pokoknya antara 0 dengan 1, maka tanda pada perpangkatannya berbalik arah dari soalnya ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Oke, kita contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari 8 pangkat 2x ditambah dengan 1 lebih dari sama dengan 1/4. Nah, Anda perhatikan terlebih dahulu pada contoh soal ini bilangan pokoknya berbeda ya. Jadi kita samakan dulu bilangan pokoknya ini. Ingat, ini 8, ini 4. Kalau 8 kita ubah ke 4, itu 4 pangkat berapa nggak bisa ya. Berarti ini kita ubah ke 4-nya pangkat 2, 8-nya pangkat 2 pangkat 3, 4 jadi 2 pangkat 2 ya. Nah, kita ubah terlebih dahulu, ini menjadi 2 pangkat 3 dikali dengan 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 1/2 pangkat 2. Nah, ini kita kalikan pangkatnya. Ingat sifat eksponen ya, sifat-sifat eksponen. Ini jadi 2, 3 kali 2x jadi 6x, 3 kali 1 jadi 3. Lebih dari sama dengan, ingat kalau dia bentuknya pecahan, maka kita ubah menjadi bentuknya biasa. Ini berarti 2 pangkatnya menjadi negatif. Oke, nah kita udah dapat bilangan pokoknya sama, ini 2. Ingat, karena 2 itu lebih dari 1, maka kita pakai cara penyelesaian yang ini ya. Jadi karena A-nya lebih dari 1, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx ya. Sesuai dengan soalnya di sini lebih dari sama dengan ya. Maka ini 6x ditambah 3, ingat yang sebelah sini fx, sebelah sini gx, lebih dari sama dengan negatif 2. Baru kita selesaikan. 6x lebih dari sama dengan negatif 2
kurang 3. Ini pindah ya. Jadi 6x lebih dari sama dengan negatif 2 dikurang dengan 3 negatif 5. Berarti x-nya kita peroleh negatif lebih dari sama dengan negatif 5 per 6 ya. Nah ini kita udah dapat. Berarti untuk penyelesaian dari soal ini adalah x-nya lebih dari sama dengan negatif 5 per 6. Oke, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah 1/2 pangkat x kuadrat ditambah dengan 3x kurang 1 kurang dari 1/2 pangkat x kuadrat dikurang 2x ditambah dengan 4. Nah, di sini Ananda perhatikan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sudah sama ya. Di sini bilangan pokoknya adalah setengah, di mana setengah itu antara 0 dengan 1, sehingga kalau dia A-nya itu letaknya di antara 0 dengan 1, tadi kan di awal diketahui bahwa kalau tandanya di sini kurang dari, maka pangkatnya nanti efeknya akan tandanya berbalik ya. Efeknya lebih dari GX ya. Perlu diingat ini tandanya berbalik karena ini bilangan pokoknya di antara 0 dengan 1. Jadi langsung kita tuliskan efeknya yang ini ya. Berarti x kuadrat ditambah dengan 3x dikurang 1 lebih dari x kuadrat, ini gx nya, dikurang 2x ditambah dengan 4. Ini jadi yang ada variabelnya kita pindahkan ke ruas kiri seluruhnya. Berarti ini x kuadrat pindah ini jadi dikurang x kuadrat. Ini ditambah 3x ya, ditambah 3x, ini negatif 2x berarti ditambah 2x. Kemudian lebih dari 4-nya tetap di ruas kanan. Kemudian 1 pindah ke ruas kanan, negatif 1 jadi plus 1. Ini x kuadrat dikurang dengan x kuadrat jadi 0. Terus kita tidak perlu menuliskan ya kalau 0. Ini jadinya 3x ditambah dengan 2x sama dengan 5x. Lebih dari 5. Jadi nilai x-nya adalah lebih 5 per 5. Jadi x-nya lebih dari 1. Nah, karena di sini diminta HP atau himpunan penyelesaiannya, ingat cara menuliskan himpunan penyelesaian. Ini sudah dipelajari di SMP dan juga dipelajari di matematika wajib. Jadi himpunan penyelesaiannya x, di mana x lebih dari 1, x itu elemen bilangan real. Nah, ini dia cara menuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/2 pangkat x kuadrat lebih dari sama dengan 1/8 pangkat 6 dikurang x. Nah, Anda perhatikan bahwa yang sebelah kiri itu bilangan pokoknya 1/2, sebelah kanan itu 1/8, jadi belum sama ya. Kita samakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Jadi ini tetap ya 1/2 pangkat x kuadrat lebih dari, ingat 1/8 itu sama dengan 1 pangkat 2 pangkat 3 ya. Nah, sekarang kalau dia 2 pangkat 3 di bawah, 1 juga kalau ibu tuliskan 1 pangkat 3, nanti dia akan berubah seperti ini jadinya. Ntar 1/2 x kuadrat lebih dari, berarti dia boleh kita tulis 1/2 ini pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 6 kurang x, baru kita kalikan ya pangkatnya. Berarti 1/2 pangkat x kuadrat kurang dari sama dengan 1/2, 3 kali 6 18 pangkat 18, 3 kali negatif x berarti negatif 3x. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama dengan Anda lihat di sini bilangan pokoknya itu A-nya itu di antara 0 dengan 1. Maka perhatikan efeknya. Efeknya ini tandanya lebih dari, maka jadi lebih kurang dari sama dengan GX ya. Jadi kita langsung tuliskan, berarti x kuadrat, efeknya adalah x kuadrat kurang dari sama dengan ini, jadi
18 dikurang dengan 3x. Nah sekarang kalau tadi kan yang ada x-nya aja pindah ke sebelah kiri ya, kalau contoh nomor 2. Nah karena ini dia nanti kita lihat di sini cuma ada 1 x kuadratnya, maka ini kan jadinya bentuknya fungsi kuadrat ya. Jadi kita buat di sini, kita pindahkan ke luas kiri seluruhnya menjadi x kuadrat. Ini negatif 3x jadi pindah jadi positif 3x. 18 dipindahkan jadi negatif 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, Anda bisa lihat di sini ini bentuknya adalah persamaan fungsi atau persama kuadrat ya, bentuknya fungsi kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat. Nah, ingat lagi ini sudah dipelajari juga di SMP dan juga dalam materi matematika wajibnya, gimana kalau kita mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Ini karena soal pertidaksamaan, maka yang sebelah kiri kita faktorkan terlebih dahulu ya. Jadi ini kalau x kuadrat berarti x dikali dengan x, berarti untuk faktornya kalau dikalikan hasilnya negatif 18 dijumlahkan dia hasilnya positif 3 ya, negatif 18 berarti bisa perkalian negatif 6 kali 3 atau negatif 3 kali 6. Tapi yang dapat hasilnya kalau dijumlahkan jadi positif 3 yaitu positif 6 dengan negatif 3 ya. Nanti kalau dikali hasilnya negatif 18, 6 kali negatif 3 minus negatif 18 dijumlahkan 6 kurang 3 jadi positif 3 ya. Nah berarti ini nanti x tambah 6 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 6. X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 ya, 3 positif. Nah, Anda perhatikan ini dia dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau mencari himpunan penyelesaiannya, maka kita butuh garis bilangan ya, menentukan dulu. Caranya sudah dipelajari di matematika wajib, tapi kalau seandainya Anda masih punya kesulitan, berarti Anda bisa cari di YouTube video referensi mengenai materi mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Nah, ini Ibu lanjutnya di sini ya biar dia muat. Jadi, kau perhatikan sekarang Ibu tuliskan dia di garis bilangan. Ini ada garis bilangan ya. Garis bilangan berarti dia negatif 6 dengan 3. Negatif 6 dengan 3 kalau garis bilangan kan dari yang terkecil, maka kita tuliskan dulu negatif 6 baru di sini nanti 3. Nah, ingat di sini buat bulatannya ya, bundarannya. Nah, karena soal itu kurang dari sama dengan, maka bulatnya bulat penuh. Nah, setelah dari sini baru kita mencari dari sudah ada bulatan ini kan sudah terbagi 3, ini garis berarti dari negatif 6 ke sebelah kiri itu artinya kurang dari negatif 6, antara negatif 6 dengan 3 dan lebih dari 3. Kita ambil satu sampelnya di antara kurang dari negatif 6, kita ambil negatif 7, kita masukkan ke sini. Negatif 7 tambah 6 itu hasilnya positif negatif 1 ya. Terus negatif 7 kurang 3 itu hasilnya negatif 21. Nah, kalau negatif 1 dikali dengan negatif 21, maka kita akan dapat di sebelah sini hasilnya bentuk hasilnya negatif per negatif berarti positif ya. Nah, terus kita ambil sampel antara negatif 6 dengan 3, yang gampang angkanya adalah 0. Berarti 0 tambah 6 berarti 6. Terus 0 kurang 3 negatif 3, berarti ini positif kali negatif hasilnya negatif. Terus lebih dari 3, sampelnya kita ambil 4 ya. 4 tambah 6 10 positif. 4 kurang 3 1 positif. Jadi positif kali positif hasilnya juga positif. Nah, setelah itu baru kita balik lagi ke soal. Ingat, karena soalnya kurang dari 0, kalau dia kurang dari sama dengan 0 itu artinya dia negatif. Nah, yang mana negatif? Negatif itu adalah daerah yang di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ini ya, yang bagian negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X, dimana kalau tulisnya di antara min 6 dengan 3 berarti X-nya di tengah-tengah, kurang dari, ingat tandanya sama dengan ini juga bulat penuh
dia lebih dari negatif 6 dan kurang dari sama dengan 3. Kemudian X elemen bilangan real. Nah, ini dia himpunan penyelesaian dari soal nomor 3. Nah, perlu diperhatikan ya, kalau Ananda punya kesulitan di sini, silakan Ananda tanyakan langsung ke Ibu, bisa di WA, atau Ananda cari video-video di YouTube pembelajaran mengenai mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya, bentuk pertidaksamaan. Dan ini juga sudah dipelajari di matematika wajib. Oke, baiklah. Untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.